Sementara itu, mantan Ketua DPR Marzuki Ali mengatakan sidang MKD harus ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia khusus Freeport untuk membongkar siapa saja pejabat negara yang menerima keuntungan pribadi dari Freeport. Mantan Ketua DPR Marzuki Ali mengatakan jika sidang MKD hanya terbatas pada pelanggaran kode etik Ketua DPR Setia Novanto, maka akan menutup ruang untuk membuka siapa saja yang bermain di ranah Freeport. Pasalnya sejak PT Freeport beroperasi 48 tahun yang lalu, banyak pejabat kaya mendadak karena punya akses ke Freeport dan memanfaatkan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Untuk kepentingan lebih luas, apakah Freeport memberi manfaat untuk rakyat banyak, khususnya rakyat Papua, atau hanya untuk keuntungan investor dan oknum pejabat, maka DPR harus membuka hak angket untuk membentuk pansus Freeport. Kasus pelanggaran etik ini terbatas adalah terkait dengan kehormatan Dewan. Tapi bagi kepentingan bangsa dan negara, kasus ini harus dibuka dan dilanjutkan, sehingga akan membuat bagi siapapun yang ikut bermain di dalam investasinya Freeport di Indonesia ini ya akan berpikir dua kali. Artinya apa? Mari kita bersatu ya, memikirkan kepentingan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, khususnya Papua terkait dengan Freeport ini. Marzuki menambahkan hak angket bisa dilakukan jika ada kemauan anggota Dewan untuk mengutamakan kepentingan bangsa. Sementara terkait proses sidang MKD, Marzuki Ali mengatakan jika Setia Novanto terbukti bersalah maka sanksinya dipecat. Sebaliknya Presiden Direktur Freeport juga bisa terjerat kasus pidana karena melakukan penyadapan tanpa izin. Kendati sidang Mahkamah Kehormatan Dewan pernah dilakukan pada periode DPR sebelumnya, namun masih banyak masyarakat yang belum tahu dengan sistem peradilan MKD. Hakim Tipikor Arta Silalahi mengatakan sistem peradilan Mahkamah Kehormatan Dewan belum tersosialisasikan dengan baik sehingga masih banyak masyarakat yang menganggap sidang tersebut janggal. Selain karena sebelumnya dilakukan tertutup, materi sidang MKD kali ini sangat menarik karena menyangkut Ketua DPR yang diduga mencatut nama Presiden untuk kepentingan PT Freeport. Dalam pelaksanaannya sidang MKD mirip dengan sidang peradilan umum. Bahkan pengadilan terhadap ketua maupun anggota MKD sama seperti kepada majelis hakim di peradilan umum. Hakim Tipikor Arta Silalahi menganggap hal itu wajar karena DPR punya aturannya. Yang dianggap janggal menurutnya selama proses persidangan tidak fokus pada pelanggaran kode etik tapi melebar ke ranah hukum pidana. MKD itu kan ada aturannya, ada undang-undangnya, iya kan? Ada diatur di dalam tatib DPR kalau saya nggak salah bahwa untuk menangani adanya dugaan pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh anggota dewan dibentuk satu majelis kehormatan, sama seperti di Mahkamah Agung ada majelis kehormatan hakim. Ya kan? Ya, jadi apapun yang mereka putuskan ya sah-sah saja karena mereka memang dibentuk berdasarkan aturan yang sah. Mahkamah Kehormatan Dewan dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Anggota MKD berjumlah 17 orang. Susunan dan keanggotaan MKD memperhatikan pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Tini Bambang Utoyo terpilih kembali menjadi Ketua IKASA periode tahun 2015 hingga 2019. Tini terpilih dalam musyawarah nasional kedua IKASA yang berlangsung kemarin di Jakarta. Untuk kedua kalinya Ikatan Alumni SMA 1 Saverus Palembang menggelar munas guna memilih ketua baru. Calon incumbent Siti Agustini Panca Putri atau Tini Utoyo kembali terpilih untuk periode kedua mengalahkan dua calon pria, Joni dan Erwan. Kendati hanya organisasi alumni SMA, namun keberadaan IKASA dianggap penting, khususnya bagi masyarakat Palembang. Bukan karena banyak tokoh nasional yang menjadi anggotanya, namun karena visi IKASA yang tidak hanya memberi manfaat untuk alumni dan alma mater,
tapi juga bagi masyarakat luas. Jadi saya ingin IKASA ini bermanfaat tidak hanya untuk alumni, tapi tentunya juga untuk masyarakat dan alma mater. Karena saya punya program itu hanya tiga sebetulnya sasarannya, alumni, alma mater, sama masyarakat. Di Munas kedua ini juga kita memberikan tema ngecik ke bala, mesak ke loka. Ngecik ke bala dalam bahasa Indonesia artinya adalah kita mengurangi perbedaan-perbedaan di antara kita sambil kita memberikan peluang untuk berkiprah seluruh alumni Xaverius dimanapun berada, yang sampai dengan saat ini berarti Munas kedua ini mewakili 50 angkatan. Jumlah anggota IKASA yang tahun ini sudah mencapai 50 angkatan, sekitar 200.000 orang yang tersebar di berbagai daerah bahkan mancanegara. Sejumlah tokoh yang menjadi anggota IKASA yakni Gubernur Sumatera Selatan, mantan Ketua DPR Marzuki Ali, Hakim Tipikor Arta Silalahi, serta mantan Kepala BPPT Marjan Ajis Iskandar. Belum makan siang lagi, pagi menjelang siang, yang kita semua. Pertama-tama mari kita dulur-dulur yang mempercayakan kepada saya untuk memimpin IKASA selama tenaga selama masa kepemimpinan saya ini. Laporan ini saya akan bagi tiga masukan dan saran. Pertama-tama, sesuai dengan iuran dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Kebijakan dan belum atau tidak menarik iuran anggota. 24.509.151. Dan hingga hari ini tentunya setelah dipotong dengan biaya acara Munas ini, kita masih memiliki bikinnya ketepok nih. Tahu dari duit itu hasil dari audit tersebut. Tetapi sebetulnya kalau kita mengaudit memakai auditor dari intern, sesuai dengan visi misi saya, yaitu IKASA yang bermanfaat. Maka laporan ini saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat. Untuk bab ini saya akan sertakan. Yang pertama yaitu Munas IKASA pertama yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli dan terpilih Siti Agustini B. Utoyo sebagai Ketua Umum periode 2011-2015. Nanggapi soal di luar itu nggak apa-apa ya? Nah kan dia mencari kesempatan Ya dalam ntar kesempitan. ini dulu. iya. Jangan nggak berani ngomong sama hakim tuh, kan ntar kalah mulu kan? Cek please. Oke. Ibu, kalau menurut Ibu ini manfaat dari IKASA, menurut Ibu secara pribadi apa sih? Secara pribadi saya selalu berpendapat bahwa IKASA yang merupakan kepanjangan dari Ikatan Keluarga Alumni Xaverius itu sebagai ajang silaturahmi dari angkatan, bahkan mungkin saya masih bayi sampai angkatan yang 2015 itu berkumpul menjalin komunikasi, berbagi pengalaman dan mungkin bisa saling tolong menolong. Di sini tempatnya begitu. Jadi ini merupakan satu wadah yang sangat positif dan seperti juga di wadah-wadah alumni lainnya kan selalu ada wadah alumni di setiap sekolah. Karena apa? Manfaatnya luar biasa. Kalau toh kita mungkin tidak apa ya, jarang ketemu atau apa, wadah ini yang mempererat dan terus mempertahankan
tali silaturahmi itu. Jadi dari situ kita bisa tahu ada yang teman yang mungkin sakit, ada yang mungkin mantu begitu ya, ada yang promosi atau mungkin apa sajalah. Jadi kita tetap saling berkomunikasi, saling tolong menolong kalau dibutuhkan. Ya mungkin artinya sangat positif dan mudah-mudahan bisa terus dipertahankan. Kata-kata saling tolong menolong ini kan alumni dari beragam profesi. Ya. Kebetulan ibu dari hukum ya. Ada upaya lobby-lobby mungkin seperti itu yang bisa mengganggu integritas itu sebagai hakim? Ya, puji Tuhan sampai hari ini tidak pernah gitu. Mengapa saya merasa nyaman di sini? Saya merasa bahwa teman-teman saya itu sangat menghargai. Kami di sini saling menghargai. Di sini ada Kak Marzuki Ali, ya, antara lain itu. Kami melihat sosok beliau itu bukan sebagai seseorang yang memegang jabatan tinggi, tapi sebagai senior kami, sebagai sesepuh kami. Tidak pernah disebut-sebut ini misalnya beliau itu ini, dan saya juga tidak pernah ada yang ini ngomongin soal perkara. Justru mereka meledek-ledek begitu. Artinya mungkin ada komentar saya yang mungkin pas dikutip begitu ya. Itu saja, tapi lebih dari itu tidak pernah. Jadi saya menurut pengalaman saya selama ini di IKASA ini kami saling menghargai profesi masing-masing. Di sini kami satu keluarga, tidak ada yang masuk ke dalam area profesi kecuali barangkali seperti tadi itu kan ngecik ke bala ininya, temanya besak ke loka. Teman-teman yang mungkin pengusaha atau ada berbagi proyek, ya itu silahkan, nggak apa-apa. Di sini justru ajang mereka bekerja sama dengan baik. Nanti kita kebagian makan-makannya aja gitu. Jadi saya merasanya sangat nyaman di sini. Artinya apa? Ngecik ke bala? Ngecik ke bala itu memperkecil konflik. Bala itu kalau inisiasinya itu berkelahi, berantem itu. Jadi itu kita mau hilangkan itu. Jadi tidak ada konflik di dalam IKASA karena kita bertujuan untuk untuk saling menguntungkan gitu. Loka itu untung lah seperti gitu, manfaat. Mau minta pendapat aja. Ini kan lagi rame soal majelis Mahkamah Kehormatan Dewan. Keabsahan dari produk atau putusan MKD itu menurut kalau dinilai dari sisi hukum positif kita gimana sih Bu? Boleh nggak saya no comment? MKD itu kan ada aturannya, ada undang-undangnya, iya kan? Ada diatur di dalam tatib DPR kalau saya nggak salah, bahwa untuk menangani adanya dugaan pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh anggota dewan, dibentuk satu majelis kehormatan. Sama seperti di Mahkamah Agung ada majelis kehormatan hakim, ya kan? Ya, jadi apapun yang mereka putuskan ya sah-sah saja karena mereka memang dibentuk berdasarkan aturan yang sah, begitu. Tapi proses peradilan itu sama seperti peradilan umum gitu. Saya no comment. Saya no comment. Terima kasih deh, yo. Kabar Pak Iskandar? Baik. Sudah. Pak, mau tanya soal IKASA dulu Pak ya. Iya. Kalau menurut Bapak secara pribadi apa sih manfaat dengan IKASA ini Pak? Ya, ini ikatan alumni. Pertama yang jelas silaturahim di antara alumni dari sekolah yang pernah kami lalui di masa yang lalu. Itu yang pertama, artinya kita ada hubungan yang berkelanjutan. Nah, yang kedua, tentu sinergi di antara para alumni sangat penting. Karena apa? Mayoritas mereka orang yang sudah artinya eksis ya
karena usia. Mereka eksis dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai jabatan. Nah, dengan kondisi ini tentu bisa memberikan manfaat kalau mereka bersinergi. Nyatanya selama ini kita di antara para alumni, kita berkoordinasi, kita bisa berkontribusi untuk alma mater kita, Saverius, kepedulian terhadap guru-guru, kemudian sharing terhadap kepentingan alumni sendiri, lalu yang ketiga tentu pengabdian kepada masyarakat. Artinya dari sisi manfaat jelas ya, ikatan alumni ini pasti memberikan manfaat. Dalam konteks ini adalah pengabdian. Nah, ini berbeda kalau alumni dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Saya alhamdulillah kita lihat pengurus yang ada sekarang ini selama 4 tahun telah mampu melaksanakan tugas kewajibannya sehingga ikatan alumni ini betul-betul memberikan manfaat untuk 3 hal tadi. Pertama alma mater, kedua kepada alumni, adik-adik kita juga yang masih sekolah, yang ketiga kepada masyarakat. Soal yang lain Pak, soal MKD, Bapak datanya gimana Pak persidangan MKD ini? Iya, persoalan Freeport ini persoalan yang krusial ya. Ini investor yang telah berinvestasi di Indonesia sejak lebih dari 45 tahun yang lalu, hampir 50 tahun. Dan tentu kita sebagai anak bangsa wajib mengevaluasi keberadaan daripada Freeport ini. Apakah akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia khususnya Papua, ataukah ini